bersyukur, terima kasih buat kedatangan hambanya Bapak Pastor Helvi Daniel Hendrik beserta Ibu dan juga anak. Terima kasih Bapak untuk kedatangannya di Karanganyar ini, di Jemaat GBI Karanganyar. Biarlah kiranya hadirat Tuhan boleh bersama-sama hadir tempat ini bagi kita semua dan hambanya juga yang akan menyampaikan nanti kebenaran firman Tuhan. Di nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara semua, mari kita tenangkan hati kita. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Yesus yang begitu baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena kasih. Semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami, hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Yesus Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan yang berjalan atas setiap hidup kami, atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Haleluya.
bumi Tuhan. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah penyembahan, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Engkau yang sudah dalam hati memberitahu Tuhan. Dan Engkau sudah bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa, buat kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sungguhnya sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, dan sepatutnya ini kami umat-Mu Tuhan, kami mengangkat suara kami boleh memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Biarlah pengurapan dari surga turun atas setiap kami. Engkau menyertai setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami boleh bersuka cita Tuhan, kami boleh bersorak-sorai kegembiraan Tuhan, meninggikan nama Yesus yang hidup, nama Yesus yang berkuasa. Engkau menang atas maut Tuhan. Terima kasih Yesus, dan kami siap Tuhan menari, memuji, melompat, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu akan memberikan kami kemenangan atas hidup kami, kemenangan atas segala sakit penyakit, kemenangan atas dosa Tuhan, segala pergumulan apapun yang Tuhan yang menghimpit setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, saat kami bersuka cita kami akan merasakan kemenangan yang baru Tuhan sediakan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami siap memuji Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, mereka sapa salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Depan belakang Bapak Ibu semua kita boleh saling bersalaman. Kita akan memuji nama Tuhan. Saudara percaya semua dipilih Tuhan. Amin. Semua dipilih Tuhan. Karena semua adalah manusia sejati. Amin. Haleluya. Mari kita semua tepuk tangan.
ke atas sini. Kasih jalan, kasih jalan. Oh, kasih jalan. Sini aja. Oke, agak sini, Bang. Tapi apa tinggal dong? Situ aja udah kelihatan. Marcel. Kembali ke ruang dulu ya, baiklah Bapak Ibu, dari Ibu anak kita tempat ruang sholat Ibu kita siapkan kita. Ada di rumah semangat. Baiklah Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan dari hambanya Pastor Hendrawan dan Henry. Kita persiapkan hati kita minta hadirannya turun atas setiap kita beberapa menit. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami terus bersyukur Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak dipujikan, Engkau layak dimuliakan Tuhan. Dan setiap segala bangsa Tuhan, dan segala suku-suku bangsa Tuhan, Engkau layak Yesus, Engkau layak diberikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau layak
bahkan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau belajar akan firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu yang akan menuntun kami, sehingga kehidupan kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Engkau berdaulat atas kami semua, baik hamba yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengar, sehingga setiap kami boleh bersama-sama menikmati firman dan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Kami patahkan segala pekerjaan iblis yang mau mengganggu firman Tuhan diberitakan. Oh, segala kegelisahan, kecemasan Tuhan, kesulitan, beban, dan hal-hal yang lain, kami mau tanggalkan semua itu di dalam nama Yesus. Sehingga setiap firman Tuhan, sungguh Tuhan, berakar, bertumbuh di dalam setiap kami melalui pendengaran kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Wah, tinggi sekali ya. Bapak Ibu Saudara, senang kalau boleh ada di tempat ini. Sudah beberapa kali mau hadir ya, tapi kesempatan hari ini boleh tiba. Puji Tuhan, tetapi itu juga perlu perjuangan Bapak Ibu Saudara. Satu hari kemarin tiba-tiba batuk luar biasa. Waduh Tuhan, bagaimana nih? Bisa tiba kan begitu ya? Berdoa-doa terus supaya Tuhan tolong. Ya walaupun tidak total semua hilang batuknya, tapi puji Tuhan ada kekuatan bisa bersama-sama. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nama saya Hairudin Daniel Henry. Kalau kata Hairudin udah jelas ya. Apa? Jadi oleh karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, saya boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi setelah bertobat menerima Yesus, saya akhirnya memberikan hidup untuk Tuhan, karena saya tahu hidup saya ini anugerah ya. Hidup saya ini hanya semata-mata kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau dengar cerita mama saya, wah, dari kecil sudah beberapa kali saya melalui maut ya, berbagai macam sakit saya boleh alami. Tapi dia bilang, ingat nih pesan mama ya, satu hal dia bilang, kalau kamu boleh hidup itu karena anugerah Tuhan. Wah, dari itu ketika saya bertobat menerima Yesus, saya mau serahkan hidup saya ya untuk kemuliaan nama Tuhan yang Tuhan masih berikan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini ada banyak sekali rasanya mau dibagi sama Bapak Ibu Saudara. Udah siapin banyak bahan khotbah. Saya bilang, Pastor Ayub, khotbahnya apa tentang penuaian? Bebas Pak, ada. Waduh, makin diberikan kesempatan bebas makin banyak Bapak Ibu Saudara ya. Saring Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Nah Bapak Ibu Saudara, ada hal yang begitu kuat yang saya mau berbagi buat kita hari ini, yaitu tentang apa? Kemurahan hati dan hikmat menghadapi ketidakpastian. Wah, begitu kuat. Oh, saya lihat dan wah, terus terang ini juga udah jadi. PowerPoint-nya bahwa dia tinggal, saya tinggal tulis GB Lewi, mantap sudah. Tapi Bapak Ibu Saudara, menyusun khotbah ini ternyata mudah. Yang tidak mudah apa? Melakukan. Betul? Betul gak Bapak Ibu Saudara? Tetapi hari ini kita memang nggak ada punya kekuatan dan kemampuan untuk melakukan firman. Tetapi kalau kita boleh melakukan dan mampu, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya lihat istri saya baru kuat. Saya sama istri saya, Bapak Ibu Saudara, di situ. Ya, anak kami 3. Ya, yang satu wanita, pria, gitu ya. Oke, baik. Ini untung kelihatan, jadi saya langsung ingat, belum dikenalin tadi. Saya pikir saya sendiri. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 dan 2. Ya, saya bacakan saja buat kita. Nanti saya rasanya mau berdoa sebelah kanan lagi, nanti supaya ada lagi ya Pak ya. Ininya Pak ya. Ya Kak, supaya Bapak yang sebelah sini Kak agak nanti pulang gereja agak. Ya, begitu aja kita berdoa ya. Oke, Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 dan 2. Saya bacakan saja buat kita.
Ya Bapak Ibu Saudara. Atau ada ayatnya bisa ditulis dibagikan di sini? Sudah ada. Sudah ada. Wow, luar biasa. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian. Lemparkanlah roti ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Terus apa? Berikanlah bagian kepada 7 bahkan 8, karena engkau Tidak tahu malam depan apa yang akan terjadi di atas bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Raja Salomo, kitab pengkhotbah ini, ya banyak para penafsir akhirnya menuliskan bahwa penulis kitab pengkhotbah ini adalah Amsal atau Raja Salomo. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ada hal yang menarik di sini dikatakan. Bagian yang terpenting dikatakan firman Tuhan pada hari ini berbicara mengenai menabur. Ya. Dan menabur apakah itu? Menabur kebaikan. Nah, dalam metafora yang dialami penulis menyampaikan satu kiasan, satu gambaran buat anak Tuhan, orang-orang percaya, bangsa Mesir pada saat itu. Dikatakan menabur kebaikan itu berarti melemparkan apa? Roti ke air. Kok lucu? Ya, Bapak Ibu Saudara, mengapa? Nah, ada sejarahnya mengapa ilustrasi ini disampaikan atau cerita ini disampaikan. Kalau bangsa Israel hidup di Mesir, mereka sudah melihat sejarah turun-temurun, dan ini diceritakan Bapak Ibu Saudara kepada anak-anak. Ya, bahwa apa? Seorang petani di Mesir itu selalu menaburkan air ketika sungai Nil itu lagi pasang. Mereka menabur. Orang pikirkan kok begitu ya, lucu ya. Itu kan akan hanyut. Betul Bapak Ibu Saudara. Ya, benih ditabur, lalu dia akan terbawa dengan air, tetapi bersertaan dengan itu juga ada lumpur-lumpur yang naik. Nah, lumpur-lumpur itu akhirnya menimbun satu tumpukan tanah yang luas, dan tanah itu menjadi tanah yang subur. Dan pada saat itulah mereka akhirnya bisa menikmati, bisa memanen. Nah, oleh karena itu, kalau bangsa Israel pada saat itu membaca ini bukan sesuatu yang aneh, tetapi kita mungkin aneh. Iya kan? Nah Bapak Ibu Saudara, ini hal-hal yang dibagikan oleh Amsal Salomo untuk mengingatkan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara berbuat kebaikan dan ya kayaknya sia-sia, nggak usah putus asa. Memang kita melakukan kebaikan bukan supaya orang berbuat baik sama kita, betul nggak? Kita berbuat baik supaya orang tidak membalas kita jadi baik. Orang lain mungkin mengajarkan itu, tetapi dasar kebenaran firman Tuhan tidak seperti itu. Kita melakukan perbuatan baik karena apa? Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Dia yang memelihara kita. Dia yang memberkati pekerjaan tangan kita. Dan oleh karenanya lah sudah sepantasnya aku berbagi perbuatan baik kepada setiap orang. Dan kenyataannya Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik yang kita kerjakan itu tidak akan pernah merugikan kita. Tidak akan pernah merugikan. Dan mungkin perbuatan baik yang kita lakukan seakan-akan tidak ada dampak apa-apa. Nggak ada orang berterima kasih. Nggak ada orang yang mensyukuri dan mengingat kita. Ada satu teman saya bilang begini, dulu waktu masih berjuang, masih susah, wah datang ke gereja. Wah gerejanya sama begini Bapak Ibu Saudara, kurang lebih. Wah boro-boro dia mau selfie depan gereja. Tapi setelah dia diberkati, pindah gereja. Wah gerejanya ada yang video terus semua. Wah dia selfie, aku ibadah, cek. Makanya pemainnya mau bawang merah. Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan ini kawan saya dia bilang, gila waktu susah dia datang tiap hari minta doa. Pergumulan apa datang minta doa.
Begitu udah sukses pindah, dulu mana mau dia cepet-cepet dipotong, malu. Tapi wah di sini semangat luar biasa dan dipotong. Waduh, nggak muat rasanya. Dan Bapak Ibu Saudara nggak tahu kan, saya ikuti selalu loh fotonya. Yang hari saya ikuti, kalau dia muncul deh saya pasti tahu. Ya, aduh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita melakukan perbuatan baik, orang tidak mengingatnya, itu bukan urusan kita. Amin. Betul? Firman Tuhan ajarkan kita menabur. Nah, mari kita bahas Bapak Ibu Saudara ayat ini. Yang pertama dikatakan, lemparkanlah rotimu ke air. Ya, jadi ini adalah metafora ya, untuk berbuat baik atau berbagi berkat tanpa mengharapkan imbalan langsung. Roti itu melambangkan apa? Dia melambangkan makanan, melambangkan berkat. Ya, jadi tafsiran ini merujuk kepada praktek menabur yang tadi saya jelaskan. Budaya di bangsa Mesir di Sungai Nil, ya. Jadi mereka menabur saja, ya, lempar saja benih, dan akhirnya pada satu saat benih itu akan muncul. Entah di mana benihnya, kan nggak mungkin ya. Terkadang kita lempar di sini, tiba-tiba dia tumbuhnya di sana, tumbuhnya di sana. Waduh Bapak Ibu Saudara, hari ini terkadang mungkin kita menabur kepada anak-anak. Kita tolong anak-anak, kita nggak tahu ada orang-orang susah kita tolong. Kita nggak menabur hari itu di tempat ini, tetapi mungkin dia akan berhasil di tempat lain, dan di tempat lain dia bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara nggak usah kecil hati. Siapa yang dari kampung? Ya kan, Pak Pendeta dari kampung doain kita waktu mau pergi, betul nggak? Ya seperti Pastor Ayub ini didoain waktu mau pergi ke Jakarta. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara, pendetanya menabur nggak? Menuai nggak? Menuai secara tidak langsung. Ya, dia menghasilkan orang-orang yang akhirnya dipakai Tuhan untuk apa? Dimenangkan buat Tuhan. Betul nggak? Walaupun terkadang kita nggak menuai, tetapi bukan berarti tidak ada hasil apa yang kita kerjakan. Nah, inilah makanya Amsal sedang berbicara kepada umat Israel, kepada kita orang-orang percaya. Tugas kita adalah menabur, berbagi. Bapak Ibu Saudara, nggak boleh egois. Ternyata ini adalah hikmat di tengah kesukaran. Orang sukar semakin pelit. Prihatin boleh Bapak Ibu Saudara, tapi keprihatinan tidak buat orang jadi pelit. Halo? Amin? Iya. Prihatin boleh, tapi keprihatinan tidak boleh menghambat kebaikan. Kesukaran boleh, pergumulan boleh. Bapak Ibu Saudara, ini bukan sekedar saya ucapkan. Dalam pelayanan bertahun-tahun kami bekerja di gereja, dalam pelayanan pengembalaan, kita banyak alami hal seperti ini. Satu kali saya pulang kota Bapak Ibu Saudara, dapat berkat 300.000. Haleluya. Karena haleluya dulu, ntar dengar ceritanya dulu. Begitu nyampe, ada family kami datang. Dia bilang sama istri saya, di rumahnya listriknya sudah mati, harus beli apa? Voucher. Terus ada cucu-cucu yang perlu susu. Wah, banyak kesukaran dan kesulitan. Saya dipanggil, saya bilang di kamar, sini. Tadi saya khotbah, ada 300.000. Dia butuhnya berapa? Pas lagi 300.000. Aucong. Saya bilang, aduh Tuhan, apakah ini memang berkat untuk dia dan saya cuma sebagai saluran, gitu kan? Akhirnya ya udah, istri saya dah, kita kasihlah. Memang ini berkat buat dia. Kenapa dia tiba-tiba datang hari ini? Ujung-ujung nggak tahu, udah tahun-tahun nggak nongol, tiba-tiba hari ini datang dan pas saya bawa 300.000. Bagi Bapak Ibu Saudara. Aduh, bagi. Satu kali juga begitu, waktu kami pulang dari satu tempat.
Saya naik motor, tiba-tiba saya lewati, lalui orang, dan tiba-tiba Tuhan gerakkan saya untuk memberi orang itu. Wah, saya bilang, aduh Tuhan dapatnya susah, mau kasih orang yang juga gak kenal gitu ya. Jangan. Hati gelisah Bapak Ibu Saudara, gelisah banget. Sampai satu gang kecil saya masuk, saya bilang, saya stop. Dan saya bilang, wah saya harus balik. Tapi nanti orangnya udah gak ada, balik. Kan banyak alasannya. Waduh pasti orangnya gak ada, balik. Saya balik, masih ada orangnya. Lalu apa yang ditaruh dalam hati, saya berikan itu. Bapak Ibu Saudara, pikir, wah kapan dia balas kita ya? Enggak. Tugas kita hanya memberi menabur. Dan saya tahu satu saat dia diberkati, dia pun akan menjadi orang yang murah hati dan memberkati orang. Artinya, Bapak Ibu bisa menolong orang lain yang nggak kita kenal, yang kita nggak tahu. Tapi melalui orang lain kita tolong, orang itu menolong orang lain menolong orang lain, banyak yang bisa ditolong. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara sering menerima pertolongan dari orang lain? Sering? Tahu nggak? Karena orang itu pernah ditolong orang lain. Tapi orang itu nggak, yang nolong dia mungkin nggak terima balasannya. Bapak Ibu yang terima balasannya. Kita nggak usah cari sejarah, korek-korek dan cari gali-gali itu. Siapa yang kasih dia? Tugas kita yang di depan mata. Ada orang yang kita bisa bantu. Amin. Karena kita nggak tahu soal berkat kita, Tuhan bisa utus siapa saja yang memberkati. Tapi hari ini tugas kita, apakah aku harus memberi? Ya, siapapun yang Tuhan taruh dalam hatimu saat ini, maka bekerjalah dalam iman dan percaya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kalau kita memberi, maka Tuhan akan memelihara hati dan kita. Tetapi bukan karena Tuhan memberi kita lalu kita memberi. Kita memberi karena sungguh kita mengasihi Tuhan. Ya, kita nggak cuma Tuhan pancing Tuhan. Udahlah tolong orang 100 supaya saya dapat 1 juta. Enggak. Ya kan? Tuhan, aku bawa persembahan ini 10.000. Tuhan berkati besok supaya dapat 100.000. Enggak. Betul? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara memberi persembahan mau diberkati, jangan pakai metode ini. Ya. Waktu Tuhan Yesus ajak murid-muridnya, dia bilang, lihat itu janda yang miskin. Dia memberikan segalanya yang dia punya. Amin. Dia mikir gak besok makan apa? Mikir. Dia tahu gak apa yang harus dia alami setelah itu? Dia tahu. Tapi cintanya kepada Tuhan beri. Kalau sejarah boleh mencatat dengan lengkap, maka saya yakin Tuhan Yesus tidak pernah biarkan janda itu. Dia pasti lakukan sesuatu buat janda itu. Amin. Karena dia jadiin contoh, betul. Tetapi karena dia Tuhan, dia gak mesti ada di mana-mana dalam pikiran tubuhnya baru kuasanya bekerja. Enggak. Dia percaya dan dia bilang, berkat tercurah atas keluarga itu, atas janda itu. Maka janda itu dengan cara Tuhan yang ajaib akan diberkati. Tetapi pertanyaannya bukan soal itu. Kalau dia sudah lulus, pertanyaannya untuk murid-murid, apakah murid-murid juga lulus? Bapak Ibu Saudara, ya, apakah kita sudah lulus untuk melakukan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ingatin, biarlah setiap hati kita dipenuhi oleh kemurahan hati Allah yang penuh dengan belas kasihan. Manusia kita selalu hitung-hitungan, nggak apa-apa. Tetapi hitungan-hitungan itu tidak akan pernah membatasi, menghalangi untuk Bapak Ibu Saudara menolong orang lain. Hari ini mulai lebih banyak berpikir, siapa yang bisa saya tolong? Jangan berdoa saja cuma, Tuhan, siapa yang Tuhan utus menolongku? Banyak yang doa seperti apa Bapak? Jujur, ayo. Jujur kacang hijau. Lebih banyak berdoa mana? Tuhan utus aku supaya aku jadi berkat buat orang lain. Apa Tuhan utus orang lain supaya memberkatiku? Tuhan buka jalan. Tuhan utus ke siapa, ke pengusaha siapa, ke orang mana, ke tiba-tiba ke datang kirim
Kayak cerita dulu waktu sekolah di SD, yang tiba-tiba ada keranjang atau karung besar, jatuh gitu, dan tiba-tiba kita jadi kaya. Waktu menolong nenek-nenek miskin, betul nggak? Itu kan cerita di dulu waktu SD saya begitu. Wah, terngiang-ngiang, jadi polanya begitu Bapak Ibu Saudara. Ngarepin terus rezeki nomplok. Nggak salah. Tetapi firman Tuhan berbalik dari apa yang dipikirkan dunia. Lakukan dulu, kerjakan dulu. Ya, Bapak Ibu, gelas kita nggak akan terisi lagi kalau gelas kita masih penuh. Kalau gelas itu nggak pernah dituang, airnya lama-lama jadi asam dan tidak sehat buat kita. Tapi kalau engkau memberi terus, engkau akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Amin. Di dalam keterbatasan kau melihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Di dalam ketidakberdayaan kau melihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu, yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Luar biasa. Nah, itu kebenaran pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, berikanlah bagian kepada 7 bahkan 8 orang. Apa sih maksudnya Bapak Ibu Saudara? Angka 7 melambangkan kesempurnaan. Ini di dalam Alkitab, ya, selalu berbicara seperti itu. Sedangkan 8 melambangkan kelimpahan. Berarti gini Bapak Ibu Saudara, waktu Bapak Ibu Saudara memberi, dikatakan tidak boleh membatasi. Artinya, wah, saya sudah tolong 1 orang, saya nggak perlu lagi turun orang lain. Paham nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara sudah memberi kepada 7 orang, bahkan Tuhan katakan berikan 8 orang. Artinya memberi itu nggak pernah ada batasnya. Tuhan, kan aku sudah kasih persembahan kemarin janji iman 1 juta buat gereja. Ya, nggak ada pesanan nih dari Mas Wali, nggak ada pesanan. Nggak ada pesanan Bapak Ibu Saudara. Biar saya sahabat, tapi nggak ada pesanan. Di dalam tim PI kita dibilang kembar. Saya sampai bingung-bingung bagaimana kembarnya ya. Tapi memang senyumnya kali main. Akhirnya kan senyum. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak boleh jika Tuhan aku sudah memberi. Tapi pada saat engkau digerakkan dan memberikan, sudah Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau terima berkat, kita mau terima sekali kan? Begitu kita, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan udah jawab, dari sepeda jadi motor. Tapi Tuhan, hari ini sering hujan Tuhan. Kami sering kebasahan karena hujan. Kalau boleh sekali lagi Tuhan kasih roda 4. Enggak apa-apa Tuhan, tahun lama juga yang penting jalan. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Tetapi kalau mau beri, kan udah saya tolong kamu kemarin. Kemana kamu mau datang lagi? Betul gak? Kalau kita nolong, kayaknya kita mau membatasi. Tapi kalau menerima, waduh, tidak ada batasnya, kita mau terima setiap saat. Nah, firman Tuhan mengajarkan hari ini, beri, tidak ada batasannya. Ketika Tuhan gerakan Bapak Ibu Saudara memberi, percaya, di balik itu semua ada rencana Allah dan kuasa Allah sedang dipersiapkan untuk Bapak Ibu Saudara alami. Amin. Haleluya. Gak boleh merasa cukup untuk memberi, sudah. Siapa di sini cuma anggarkan setahun cuma 5 kali memberi? Atau katakan setahun saya cuma 12 kali memberi, 1 bulan sekali? Hah? Gak boleh Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan kasih berkat kamu sebulan cuma 1 kali, 1 juta kebutuhan 5 juta, kira-kira keluar gak kita? Betul gak? Makanya seperti Tuhan tidak pernah membatasi berkatnya untuk kita, demikianlah kita juga harus menolong tanpa batas. Selama Tuhan gerakan hatimu membantu, percayalah Tuhan sediakan sesuatu buat kita. Amin. Satu kali begini Bapak Ibu Saudara, waktu saya masih bekerja di gereja lokal, ada pengusaha datang. Dia panggil, Pastor Daniel,
Pak Daniel, kita ketemu yuk. Oke, ketemu satu tempat. Akhirnya dia bilang, saya ada berkat nih Pak. Waktu itu cukup besar berkat itu. Nominalnya 3 juta. Ya, ini saya kasih berkat buat Bapak 3 juta. Tapi tolong Bapak kasih lagi ke orang lain. Enak gak dengernya Bapak Ibu Saudara? Enak gak dengernya? Hah? Hah? Yang benar. Kalau gitu, kenapa nggak kasih aja langsung sama orangnya? Kan gitu, betul nggak? Saya memang pada awalnya agak sedikit macam kayak apa ini orang kayak gitu. Rohani banget, atau macam apa ini orang? Saya nggak paham begitu Bapak Ibu. Tetapi setelah berjalan dengan waktu saya baru mengerti, ya, bahwa berkat itu tugas kita cuma mengelola, kita tidak memiliki. Kalau kata dari si pemberi ini kutitipkan kepadamu, maka salurkanlah ini berkat. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kita kan cuma mengelolanya, dipercayakan untuk mengelola, betul nggak? Tuhan mau kita jadi alat. Kira-kira kalau Tuhan pakai kita jadi alatnya, Tuhan perhatikan kita nggak? Tuhan perhatikan kita. Tapi sering kita dilupakan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak diingat, kita tidak mengingat bahwa Tuhan juga akan menyertai dan memberkati kita. Saya mulai pegang uang 3 juta. Benar Bapak Ibu Saudara. Setelah saya pegang 3 juta, ada ibu-ibu janda miskin datang. Saya bilang kenapa katakan miskin? Dia sudah tinggal sendiri, anak-anaknya masih sekolah, nggak ada uang itu harus bayar sewa kontrakan, lalu juga tidak ada penghasilan, anak-anaknya belum bekerja, dia harus bayar listrik, harus bayar kontrakan, harus siapkan beras dan sebagainya. Saya bilang, ibu, ini berapa? Ininya berapa? Ini harus sekian. Oke, dan 3 juta itu sesuai kebutuhannya saya kasih. Selesai. Wah, masih ada banyak di sisanya. Gitu ya. Datang lagi. Begitu datang lagi, hitung habis. Bahkan kelebihan, banyak orang yang masih minta. Dia bilang habis. Dan kalau orang susah mah nggak pernah habis, Bapak Ibu Saudara. Makanya dia bilang, Pak, kalau nolong orang susah mah nggak pernah habis, Pak. Itu mah bukan urusan kita. Urusan kita apa yang saat ini Tuhan percayakan, kasih. Emang nggak pernah habis. Karena apa? Termasuk lu. Kita juga termasuk, betul? Iya nggak? Kalau kita tuntut Tuhan juga bilang, emang orang susah nggak pernah habis. Salah satunya lu. Minta terus. Tapi itu bukan yang mau dimaui atau dikehendaki Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara mengalami berkat pada saat memberi, tetapi juga berkat pada saat menerima. Nah, kalau Bapak sudah tahu, Ibu-ibu sudah tahu, maka satu hal saya percaya kita akan sama-sama punya pengalaman yang sama. Ternyata memang benar, lebih bahagia memberi daripada menerima. Betul nggak? Betul. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Waktu kita memberi, Bapak Ibu Saudara, kita melihat air mata orang itu mulai hilang. Aduh, keruh muka susah, jadi price lagi. Aduh, bahagianya. Ada piring di makanan mereka. Aduh, sukacitanya. Ada makanan di piring. Ada piring di makanan begitu. Gimana? Bapak Ibu Saudara, betapa bahagia lagi kita. Bapak-bapak kalau pergi bekerja itu cuma apa Bapak Ibu Saudara? Dia senang kalau di rumahnya ada makanan buat anak dan istrinya. Betul nggak? Itu yang dibela-belain. Siang malam, hujan, panas, supaya ada apa? Makanan di atas piring dari keluarga.
Dan ketika anak-anaknya makan dengan tertawa, dengan bercanda, aduh puas hatinya. Walaupun sebenarnya bapaknya satu hari nggak makan. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak apa-apa sih ibu-ibu minta duit sama bapak, nggak apa-apa. Ya. Tapi terkadang kan kalau di dunia ini emang kadang-kadang kita rasanya nggak adil ya Pak ya. Hari ibu itu lebih hebat daripada hari bapak, betul nggak? Kalau hari ibu tuh dimeriahkannya di mana-mana gitu ya. Dapat bunga, dapat di gereja, wah hari ibu semua dapat bingkisan. Hari bapak lupa. Mana ada ingat hari bapak nasional, hari bapak internasional. Kalau hari ibu, aduh gereja sibuk. Beli ini, beli itu. Padahal semua ada karena bapak. Ibu-ibu cuma ngabisin doang. Enggak ya. Enggak lah, enggak. Sekarang mau zaman emansipasi ya, ibu-ibu juga berusaha. Betul enggak? Tetapi itulah kenyataannya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari, kalau kita punya hati yang memberi, keluarga juga aman, nyaman, damai. Enggak selalu bicara materi, tetapi memberi dengan ucapan, ya, sapaan, ya kan, senyuman, itu sudah menyegarkan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Apalagi disertai dengan secangkir kopi, tambah kue bantal. Kelebihan tuh. Bagaimana dah hebat? Ya, kue bantal aja udah kelebihan, kopi udah cukup ya kan? Hebat. Tapi kalau pulang Bapak Ibu boro-boro ada kopi, ada apa? Tapi disambut dengan ceramah. Waduh, rasanya gerah. Ya, tetapi juga suami jangan datang dulu, Pak. Suami juga ada bagiannya. Mari kita juga belajar mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kata-kata yang menyejukkan buat istri. Ya, jangan butang-butang kita udah cari, Mak, ambilkan itu. Bodoh kali kau. Aduh, kalau sampai bodoh kali ampun lah. Hancur sudah. Aduh, jangan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi memberi itu juga dengan apa? Respect kepada istri. Terima kasih ya. Bilang wah kau baik. Kita kadang-kala merasa lebih capek daripada istri Bapak. Padahal kalau mau jujur berbalik, istri itu capeknya luar biasa. Belum ngurusin dirinya, ngurusin anak, cuci baju, ngepel, ya macam-macam. Kalau datang tagihan, yang ngadepin siapa? Kalau ngadepin debt collector emang siapa duluan? Ya, bapak mah kabur. Ibu yang suruh hadapin dulu, Pak. Udahlah kau hadapi, bilang bapak kalau pergi. Berapa? 2 bulan. Tinggal ibu dia bingung bagaimana ngomongnya. Ya. Pulang petantang-petanya bagaimana? Udah kabur gitu. Kabur. Ya, dia nggak tahu istri sampai pucat, diintimidasi. Dia kan hancur, belum lalu suaranya kedengaran di mana-mana. Bapak tinggal pulang. Gimana? Beres. Udah, buat kopi. Kacau. Betul kan? Mari saudara, berilah senyummu, berilah penghargaanmu. Mak, kau capek lah. Udahlah, hari ini kau istirahat. Aku temui kau di rumah. Apa yang biasa kau buat? Cucian tuh. Kau lihat tumpuk kayak burung garum tuh. Lihat mana? Baiklah. Kau tidur sejenak. Beres itu cucian. Pas bangun, Pak, gimana cucian? Kiloin.
gimana? Tidak hanya itu ya Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa Tuhan selalu ajar kita untuk memperhatikan orang lain? Karena disitulah bukti kasih Allah. Itulah perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Makanya hari ini lagi viral. Di mana ada kekristenan diajar untuk membunuh orang? Nggak ada tuh Alkitab tulis. Nggak baca Alkitab so tahu lagi, betul nggak? Nggak ada. Kalau kita mati syahid, itu bukan karena membunuh orang, tapi kan mati syahid karena kita dibunuh karena iman kita. Betul nggak? Bukan ngebunuh orang. Kita nggak dapat mahkota ketika kita membunuh orang. Disiksa dia di neraka. Ya, nggak ada tuh ajarannya. Betul nggak? Kita nggak ada orang dibilang kalau jangan balas, kasih tanpa berpikir, kasih kanan kiri habis aja gitu. Bayangin kan? Mulak balik kita orang Kristen kan? Paku. Ini kapan tenangnya Tuhan ini? Boro-boro kita suruh membunuh. Bahkan bilang apa? Ngedoain. Kasih beras seliter bagi-bagi. Kasih Indomie 5 biji kirim. Dia ngatain, kita doain. Dia umpat-umpat, kita berkati. Betul kan? Itu ajaran kita. Salah baca kali dia ya. Betul kan? Makanya kenapa hari ini udahlah bicara mengenai ini aja. Nah ternyata Salomo bilang itu hikmat, Bapak Ibu Saudara. Hikmat di tengah kesukaran adalah memberi. Wah dahsyat. Hitung-hitungan dimanapun, Bapak Ibu Saudara lulus sekolah dimanapun, sarjana ekonomi, doktor ekonomi, tetap tidak masuk. Itu kan. Betul. Tapi justru firman Tuhan, apa yang tidak bisa dihitung oleh dunia, Tuhan sanggup adakan dan sediakan. Amin. Dikatakan ternyata salah satu engkau bisa keluar dari masa krisis, kesulitan, memberi. Wah, dahsyat ya Tuhan kita ya, hebat ya Tuhan kita ya, saudara. Makanya nggak salah jadi pengikut Yesus. Jangan pernah tukar Yesus, karena tidak ada satu pun pengajaran seindah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara. Waduh, udah dah. Kalau ngomongin tentang itu, waduh luar biasa kebaikan Tuhan ya. Yang terakhir, gimana nih yang terakhir? Catatan saya malah nggak ada tiganya. Konteks. Wah iya. Ya, jadi di dalam ketidakpastian, Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah sendiri. Ya. Jadi kedermawanan itu adalah harta, ya, yang membuat kita masuk dalam hidup kekekalan. Jadi memang ada beda ya Bapak Ibu Saudara. Menabur justru membuat kita masuk dalam kekekalan. Karena hukumnya Tuhan adalah hukum memberi. Kalau kau mau masuk berjumpa kepada Tuhanmu, maka lakukanlah apa yang dilakukan Tuhan, yaitu memberi. Dan pemberian yang diteladankan Tuhan kita itu pemberian yang sempurna. Dia mati di kayu salib. Bapak Ibu tolong ingat ya, ini mati lampu. Katanya ada lampunya, tapi lagi koslet mati karena apa gitu ya. Dan yang buat katanya, wih Bapak Ibu Saudara jemaat luar biasa, saya bilang. Ini asli ya temboknya. Dia bilang kreatif, mantap ya, luar biasa. Kalau beli dari kayu, apalagi kayunya bantalan kereta. Kayu bantalan kereta, Bapak Ibu, itu bisa berapa puluh juta. Di gereja kami dulu yang di Cideng itu belinya berapa puluh juta Bapak Ibu Saudara. Tapi tentu bentuknya salib. Gini, yang penting Bapak Ibu melihat lalu menghayati
dan selalu mengingat kasih kebaikan Tuhan itu jauh lebih mahal dari kayu kereta. Betul gak? Kalian ngerti gak sih? Artinya ini kalau ngerti kalau lepasin aja sih. Harus ngerti, nggak sembarangan, bukan itu kan cuma sekedar hiasan Bapak Ibu Saudara. Ya, ini bukti kasih Kristus dan seperti itulah kita harus hidup. Karena kasih Kristus kita masuk dalam kekekalan. Ya, dan semakin mau kita lewat dari masa Kristus, masa kesukaran, masuk dalam kekekalan, kita harus melakukan apa yang sudah Yesus lakukan. Kerjakan di kayu salib. Jadi hikmat di tengah resiko. Itu bicara apa? Coba Bapak Ibu Saudara ini. Hikmat di tengah resiko saat masa sulit atau tidak pasti. Alih-alih menimbun, justru saatnya berbagi. Kalau nanti ada kerusuhan Bapak Ibu Saudara, jangan ikut. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara berdagang. Contoh nih. Saya waktu itu lagi di daerah saya lagi susah, tabung gas 3 kilo. Betul nggak? Mau beli ke sana nggak ada, sana nggak ada. Ternyata bukan nggak ada, Bapak Ibu Saudara, diumpetin karena dia tahu 2 hari lagi harganya naik. Dia beli 19.000, dia jual 22.000. Tapi begitu susah bisa 25 sampai 30.000, kan cuan tuh. Ya, itu mah pikiran manusia. Kalau pikiran Tuhan enggak. Makanya warung-warung Bapak Ibu, oh iya beli di sini. Nanti habis, nggak usah pusing soal habis, nanti Tuhan kirimkan. Ya, bagaimana caranya itu caranya Tuhan. Nggak usah ngajarin Tuhan jauh lebih hebat, lebih berhikmat, lebih tahu. Yang penting aku melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan berkati. Amin. Waduh, bayangkan Bapak Ibu Saudara, daripada disimpan itu gas, tapi ada satu keluarga nggak makan, kelaparan, bingungan. Lebih baik Bapak jual gas cuma untung 3.000, tapi keluarga itu pada happy, sukacita, bisa bikin Indomie, ya kan, bisa bikin kopi, seneng kan? Betul kan? Ini terkadang. Makanya Bapak Ibu Saudara, pemahaman kita di dalam Kristen itu udah luar biasa, udah hebat, udah top. Ibu Tuhan itu juga luar biasa. Ya, jadi ubah paradigma. Kita jangan nimbun. Saya bilang kalau Tuhan izinkan gereja banyak duit, saya bilang sisihkan biaya operasional 1 tahun. Sewa gedung apa dan sebagainya sudah cukup, sisa lempar kepada yang membutuhkan. Betul nggak? Betul nggak? Kita sorak-sorai di sini, begitu sorak-sorai pulang, jemaat pada nangis, berdarah-darah karena dia nggak tahu mau makan apa dan sebagainya. Kita bilang, oh diberkati. Gereja nggak boleh simpan duit banyak. Bukan berarti gereja nggak berhikmat, Bapak Ibu Saudara. Makanya harus pintar. Saat ini bagaimana memberdayakan jemaat. Suruh usaha, buka dagang, tapi komitmen, dikasih modal. Itu UMKM nih. Nggak apa-apa ya, orang dikit ya. Kasih modal. Itu benaran ya Pak. Kasih modal, komitmen. Ini kasih modal 6 juta buka warung. Ya, baik Pak. 1 bulan kembali. Tujuannya apa? Bukan untuk keuntungan gereja pendeta, tapi dengan dana yang dikembalikan bisa nolong lagi orang lain. Makanya dibutuhkan komitmen. Kalau semua sudah komitmen, kira-kira ketolong nggak banyak orang? Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara sepakat, gembala sepakat, tinggal tunggu waktunya. Nanti Tuhan kerjakan. Amin. Tapi perlu komitmen dengan prinsip ini. Jangan numpuk, jangan nimbun, tapi harus memberi. Ya. Ibu Saudara, saya bukan caleg, bukan pengusaha. Tapi kalau Tuhan kehendaki dan Tuhan izinkan berkati Bapak Ibu Saudara, boleh siapa saja lakukan. Makanya saya bilang kalau Tuhan izinkan dalam pengembalaan saya diberkati banyak uang, saya nggak mau uang gereja taruh di bank. Buat apa? Sementara jemaat banyak yang menangis.
Betul nggak? Berdoa. Yang benar adalah fungsikan duitnya. Bapak Ibu tahu nggak? Rumah makan, warteg itu kan ada yang warnanya hijau, ada yang kuning. Itu sama di mana-mana. Ya kan? Mereka dikasih modal. Kalau nggak bisa, yang penting dia mau usaha. Dia komitmen. Dikasih modal, selesaikan modal. Setelah selesai modal, itu urusan dia. Bebas. Bapak tahu warung Madura? Ya kan? Dikasih modal. Emang siapa? Saya tanya begini. Mas dari kampung datangnya? Iya Mas, atau punya duit apa? Jual apa di kampung? Enggak. Kok bisa bikin toko gini? Mereka ada komunitasnya. Dikasih modal, cuman komitmen serius. Dia sama istrinya, sama anak yang kecil gua tidur di situ Bapak Ibu Saudara. Sampai teman-teman lainnya dia bisa ngontrak, petakan, warungnya jalan. Nah sekarang akhirnya dia udah nggak kembali lagi, udah punya dia tuh. Enak gak Bapak Ibu Saudara? Nah, dananya udah kembali dari akhirnya dia kerjakan lagi buat yang lain. Coba masa kita nggak bisa? Jangan-jangan kita yang lebih maruk dari dia, maunya nimbun. Betul gak? Benar? Nah kita harus lebih dari dia. Konsep kebenaran firman Tuhan begitu Bapak Ibu. Ya kira-kira demikian saja apa yang saya mau share buat kita. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa tidak puas, mau tambah undang lagi. Tapi gua di biro. Aduh, Bapak Ibu Saudara emang kalau ke tempat ini baru mengerti saya luar biasa, saya bangga dengan sahabat saya Pak Surayo. Kami ini komunitas penginjil Bekasi, Bapak Ibu Saudara. Gabungan dari gembala-gembala perintis, bukan gembala-gembala yang udah hebat. Gembala-gembala hebat malah mau gabung. Ya, kita dari gembala-gembala perintis. Bapak Ibu Saudara kalau begitu rapat langsung yes, begitu OTW nggak lama nyampe. Hebat banget nih Pak Surayo. Begitu saya jalan dari rumah ke sini, gila dibilang OTW. Tiba-tiba nyampe. Hebat banget dia. Udah motornya bisa hack lagi. Itu doa saya lah. Doa saya. Bukannya menghina. Apa yang dia gila. Pantesan setiap laporan sudah nyampe di rumah, paling ujung dia nyampe sudah sampai di rumah dengan selamat. Yang lain sudah sampai di rumah, terakhir nungguin satu lagi mana kalau nggak ketiduran. Terakhir sudah sampai sama satu lagi kawan kita yang ada di Tulung sampai ke Jonggol. Ya, waduh saya bilang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, itu bukan karena apa-apa. Karena kami tahu kasih Tuhan itu begitu besar. Saya pikir banyak pilihan untuk Pak Surayo melayani. Ada tempat-tempat di Jakarta dibutuhkan. Dia mungkin kalau hanya senang-senang aja mungkin ya udah jadi pengerja gereja besar aja udah cukup. Tapi kalau dia korbankan hidupnya bersama keluarga di tempat ini, itu karena kasih Tuhan. Ya, yang mau diberikan untuk Bapak Ibu Saudara supaya Pak maju bersama-sama, berkembang bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Untuk saya tahu ini nggak mudah. Tempat ini nggak mudah, tetapi justru karena itulah Bapak Ibu Saudara ditempatkan di tempat ini supaya menjadi terang, menjadi garam. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu setiap pribadi saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Engkau tahu apa yang kami punya. Engkau tahu keterbatasan kami. Tapi kami belajar dari firman Tuhan. Karena Salomo, raja yang kaya raya itu, yang diberkati itu, justru memiliki hikmat. Orang yang bersuka cita, orang yang bahagia adalah orang yang mau memberi. Buat apa kaya, buat apa berkelimpahan, tapi punya hati yang kecil, hati yang pelit. Tapi dalam keterbatasan kita mau berbagi. Itulah justru awal hidup yang bahagia. Hidup ini bukan soal kaya dan miskin, tapi hidup ini soal bahagia dan sukacita. Bahagia dan sukacita terletak pada saat kita meresponi firman Tuhan. Kita menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan percayakan kaya, kita bisa menjadi kaya. Tapi apapun situasi kehidupan kita hari ini, ingatlah satu hal, Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara, Dia tidak pernah meninggalkan. Dia
Dia tahu air matamu, Dia tahu keringatmu, Dia tahu cerita suara hatimu, Dia tahu yang terdalam setiap kebutuhanmu. Tidak susah buat Dia mengadakannya, tetapi ada saat di masa sukar Tuhan izinkan terjadi, karena Tuhan mau lihat emas-emas yang murni muncul dari setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Dia tidak menjadi kikir, Dia tidak menjadi orang tamak ketika dalam kesukaran, tetapi justru memberi, supaya dunia boleh melihat kasih Kristus melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Haleluya. Oh, mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Mari istrikan ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau baik. Oh, Engkau selamat baik. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah dalamku. Haleluya. Kata pujian. Kasih Yesus sungguh indah. Haleluya. Kasih Yesus indahnya. Kasih hati dan jiwaku, tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Aku sepanjang hidup. Haleluya. Kasih Yesus memberikan seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus memberkati Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, yang mengubahkan paradigma kami Tuhan, bahwa di dalam situasi-situasi yang sulit bahkan kami dituntut untuk bisa menyatakan kasih kami Tuhan, menyatakan kebaikan kami Tuhan, dengan cara kami mau memberi Tuhan, dengan apa yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah ada Allah yang luar biasa, yang sanggup memberkati setiap kami, yang memiliki ketulusan dalam memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa, karena Engkau yang sudah mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kami. Kami hanya pernah telayan Tuhan, yang Tuhan percayakan setiap berkat dalam hidup kami, dan kami harus menggunakan setiap berkat itu untuk tujuan yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Daniel yang boleh menjadi saluran berkat buat kami. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini dengan kekuatan kesehatan dan panjang umur Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi dalam pelayanan penggembalaan hamba-Mu Tuhan. Berkati juga istri anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati dan melimpahi dengan kasih karunia di dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya sapa dengan kata shalom. 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 Sapa yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan, terima kasih buat hambanya boleh memberkati. Terima kasih kalau boleh ada di sini di Karanganyar. Baik Bapak Ibu, dengan punya sukacita saya menyambut Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini dalam ibadah kita. Buat jemaat kita sepanjang minggu ini Bapak Ibu, hari Rabu kita ada Rabu Ceria, hari Kamis ada Full 2, kemudian hari Sabtu ada doa pengerja GBI Lewi di Cibubur, kemudian ada GC, dan juga hari Minggu kita akan bertemu kembali di minggu yang terakhir di bulan April. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kalau kita boleh melewati dan akan melewati bulan April Bapak Ibu. Dan jangan lupa 8 bulan lagi kita udah mau Natalan ya, nggak terasa ya, 4 bulan sudah kita lalui dengan pertolongan Tuhan sampai hari ini. Ada suka dan duka, mungkin ada kesulitan ya, tetapi kita bersyukur kalau kita masih Tuhan anugerahkan dengan kesehatan dan kekuatan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih untuk setiap yang melayani hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mendukung penyerahan anak, baptisan, dan juga pembuatan KKJ dapat menghubungi Sekretariat GBI Lewi Karanganyar atau gembala dan pekerja di tempat ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, sekali lagi boleh nggak tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Nah, karena 2 minggu lagi Bapak Ibu, tepatnya di tanggal 2 Mei ya 2026 GBI Lewi Karanganyar genap menjadi 5 tahun. Jadi Bapak Ibu, kita sudah ada di Karanganyar ini selama 5 tahun Bapak Ibu. Kalau Rabu digabung dengan Rabu Ceria berarti sudah 6 tahun. Tanpa terasa saya dengan Pak Ayub dan tim dari sini sudah melayani di Karanganyar ini selama 6 tahun. Dan GBI Lewi Karanganyar sudah ada selama 5 tahun Bapak Ibu. Tanggal 2 Mei. Puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Seperti tadi Bapak Pak Daniel katakan kita sudah melewati banyak sekali ya, ada kesukaran, kesulitan yang sudah kita alami ya, ada pergumulan yang kita sudah lalui. Dan kalau sampai hari ini dan bulan depan kita boleh masuk yang ke-5 tahun, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, dan tempat ini anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Terus berdoa untuk ucapan syukur daripada GBI Lewi Karanganyar yang kelima. Pada tanggal 3 Mei 2026 nanti kita akan dilayani oleh Bapak pembina kita, Bapak Nuhar Ginting. Jadi Bapak Ibu, kita boleh sama-sama nanti akan diumumkan baik di grup GBI apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Nanti kami juga rindu kalau Pak Daniel bersama keluarga ada waktu di undangan khusus yang boleh hadir di tempat ini, boleh sama-sama mengucap syukur. Itu Bapak Ibu kasih Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Masih ada Adik Malino Siahaan tanggal 21 April, Bapak Maruli Sitobus tanggal 26 April, GC anak GC Teresia tanggal 27 April, dan daripada Ibunda Sami Guru Simbolo tanggal 29 April. Doa kami selamat menjelang ulang tahun, sehat buat kita semuanya, dan panjang umur boleh menjadi bagian dan diri kita melihat anak cucu kita perkasa di muka bumi. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan diakonnya kita mau angkat pujian, katakan Kau ku kagumi. Sampai bila
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami kembali naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Atas pagi hari ini ya Tuhan yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau ya Tuhan Allah yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kalau kami boleh datang Tuhan untuk duduk diam ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus Tuhan memakai hidup kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ibadah ini ya Tuhan. Kami boleh datang ya Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, untuk memberkati kami semua ya Tuhan dengan berkat yang Kau sediakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami ya Tuhan akan menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah ditabur ya Tuhan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu ya Tuhan yang telah menyediakan waktunya ya Tuhan untuk datang ke tempat ini ya Tuhan. Untuk Pastor Daniel ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan. Bila Tuhan Kau yang boleh memberkati ya Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan, di dalam kehidupannya ya Tuhan, di dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memperlengkapinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarganya ya Tuhan, untuk istri ya Tuhan, juga anak-anaknya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyediakan ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan di dalam keluarganya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada ya Tuhan lumbung-lumbung-Mu ya Tuhan Engkau sediakan baginya ya Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan dimanapun dia berada ya Tuhan, di dalam setiap kehidupannya ya Tuhan, di dalam setiap usaha pekerjaannya ya Tuhan. Kau yang boleh memberkatinya ya Tuhan, dan berkati anak-anaknya ya Tuhan di dalam setiap pendidikannya ya Tuhan, di dalam setiap lingkungan ya Tuhan. Kau yang boleh ya Tuhan membawa anak-anak ini ya Tuhan menjadi anak-anak terang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau boleh ya Tuhan menaruh hamba-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan menjadi berkat ya Tuhan di dalam firman-Mu ya Tuhan yang telah dibagikan oleh hamba-Nya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami mendoakan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan, di mana kami berdiri ya Tuhan di atas tanah ini ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kau boleh memberkati ya Tuhan setiap apapun yang kami pakai Tuhan. Kau memberkati setiap apapun ya Tuhan yang kami pakai, melalui udara ya Tuhan, melalui air ya Tuhan. Biar Engkau ya Tuhan yang memberkatinya ya Tuhan atas tanah ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus, semua baik ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kami ya Tuhan, untuk pemimpin kami ya Tuhan, presiden, wakil ya Tuhan, menteri jajarannya ya Tuhan, MPR, DPR ya Tuhan. Bapak ambil alih ya Tuhan setiap kepemimpinan ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berdaulat Tuhan atas negeri ini ya Tuhan, atas pemimpin-pemimpin yang Kau pilih ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk Bapak Prabowo Subianto ya Tuhan, juga wakil ya Tuhan, pimpinan ya Tuhan. Kau menolong ya Tuhan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk menjadi pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan, yang adil ya Tuhan, yang selalu mengutamakan ya Tuhan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Turunkan ya Tuhan hikmat-Mu ya Tuhan atas pemimpin-pemimpin ini ya Tuhan, agar setiap apapun ya Tuhan yang mereka ambil ya Tuhan, keputusan-keputusan yang bijak Tuhan, yang boleh ya Tuhan mensejahterakan rakyatnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Kau juga boleh memberkati ya Tuhan bangsa ini dengan keamanan ya Tuhan. Kami percayakan ya Tuhan Indonesia ya Tuhan sebagai bangsa yang damai ya Tuhan, yang boleh ya Tuhan mengutamakan ya Tuhan kedamaian ya Tuhan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap masyarakatnya ya Tuhan, agar kami boleh mengambil bagian ya Tuhan atas apapun ya Tuhan, agar tidak ada ya Tuhan diskriminasi ya Tuhan atau apapun ya Tuhan, menjadikan bangsa ini ya Tuhan bangsa yang damai dan sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga ya Tuhan meletakkan ya Tuhan setiap ekonomi ya Tuhan atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami tidak tahu ya Tuhan apa yang terbaik ya Tuhan bagi bangsa ini ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ekonomi ya Tuhan akan Kau perbaiki ya Tuhan. Kau akan ya Tuhan melepaskan kami dari resesi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu atas bangsa ini ya Tuhan, atas perekonomian Indonesia ya Tuhan. Taruh ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan
memperoleh kebenaran-Mu ya Tuhan, agar mereka boleh menjadi wakil-Mu ya Tuhan, agar memperbaiki bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemimpin rohani kami ya Tuhan, untuk setiap yang Kau letakkan ya Tuhan, untuk GBI ya Tuhan, untuk Gereja Betel Indonesia ya Tuhan, untuk pemimpin rohani kami Tuhan, untuk pendeta Dr. Rudi Adi Abraham ya Tuhan, Bapak Niko Nyotoro Harjo Tuhan, Bapak Salaning Bolan ya Tuhan, Bapak Budianto Tokong Tuhan, Bapak Darmayanto Lawatan ya Tuhan, Bapak Pendeta Nuwa Ginting ya Tuhan. Engkau yang boleh memegang nama-nama ini ya Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan, sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, sebagai wakil-Mu Tuhan. Kau ya Tuhan taruh ya Tuhan pengurapan yang baru atas mereka ya Tuhan, agar nama-Mu selalu dipermuliakan ya Tuhan, ditinggikan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, oleh hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, akan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat-Mu ya Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, agar GBI ya Tuhan, Gereja Betel Indonesia ya Tuhan, selalu mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau juga ya Tuhan menabur dengan berkat kesehatan juga umur panjang ya Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kekuatan-Mu ya Tuhan untuk hadir ya Tuhan bagi hidup hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gembala kami di tempat ini ya Tuhan, gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Ayub Karsumat ya Tuhan, Bapak yang menolong hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau meletakkan hamba-Mu ini ya Tuhan atas Karang Anyar berdiri ini ya Tuhan, gereja ini berdiri ya Tuhan. Ada maksud-Mu ya Tuhan, ada pesan-Mu Tuhan, ada sesuatu yang Kau ingin taruh ya Tuhan atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup hamba-Mu Tuhan Engkau menangkan ya Tuhan, Engkau berikan ya Tuhan sesuatu yang baru ya Tuhan atas hidupnya ya Tuhan. Kami percaya Kau memperlengkapinya juga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidupnya ya Tuhan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, Kau juga boleh menurunkan hikmat ya Tuhan, Kau boleh menurunkan wahyu atasnya ya Tuhan, agar setiap kami ya Tuhan, setiap jemaat ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, memperoleh ya Tuhan kemenangan melalui firman-Mu Tuhan, memperoleh ya Tuhan kedamaian ya Tuhan di atas firman-Mu ya Tuhan, memperoleh ya Tuhan sukacita ya Tuhan, dan kami terlebih ya Tuhan memperoleh pengertian baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus Tuhan untuk merendahkan hati kami Tuhan, untuk menundukkan ya Tuhan diri kami ya Tuhan, untuk gembala sidang kami ya Tuhan, untuk selalu ya Tuhan memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk gembala sidang kami ya Tuhan. Berkati dengan berkat kesehatan Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memperlengkapinya, Engkau menaruh ya Tuhan setiap apapun yang baik Tuhan atas hidup hamba-Mu ini Tuhan. Berkati istri ya Tuhan, juga anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati ya Tuhan istri juga anak-anaknya ya Tuhan, dalam setiap pekerjaan Tuhan, dalam setiap lingkungan pendidikan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang terbaik Tuhan, yang terbaik Tuhan akan Kau sediakan bagi istri juga anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan yang mengambil pelayanan di tempat ini ya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, untuk pengerja-pengerja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus Tuhan memegang teguh Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami, hanya untuk melayani Tuhan setiap hati kami ya Tuhan. Kau jamah ya Tuhan, agar kami terus berkomitmen ya Tuhan, hanya untuk melakukan ya Tuhan perbuatan baik ya Tuhan untuk Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, merendahkan diri ya Tuhan. Berikan pengurapan yang baru atas kami ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan kekuatan yang baru ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, agar kami ya Tuhan menjadi hamba-hamba ya Tuhan yang takut akan Engkau Tuhan, yang terus Tuhan hanya memegang Engkau Tuhan sebagai ya Tuhan pedoman kami ya Tuhan, sebagai kesungguhan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang sungguh Tuhan berada di kaki salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga membawa jemaat GBI Wikar Tuhan padamu ya Tuhan, yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya Kau menyembuhkannya ya Tuhan dengan bilur-bilur-Mu yang kudus Tuhan. Kau cabut setiap sakit penyakitnya ya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Untuk jemaat GBI Wikar ya Tuhan, ada kesembuhan yang ajaib
ajaib ya Tuhan. Nama Yesus hadir untuk memulihkan yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Kau menolong Tuhan. Dengan setiap ya Tuhan yang terbaik, lowongan pekerjaan yang terbaik Kau sediakan bagi yang membutuhkannya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan bagi yang mempunyai masalah juga ya Tuhan, yang berbeban berat Tuhan. Tuhan Kau menolong Tuhan dengan keringanan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kedamaian ya Tuhan yang Kau sediakan bagi yang lemah Tuhan, agar kami mampu merasakan Tuhan bahwa kami juga ya Tuhan harus memikul salib yang sama seperti Kau Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap teguh Tuhan dalam setiap pergumulan kami Tuhan, dalam setiap masalah beban hidup kami Tuhan, agar kami boleh dilihat ya Tuhan menjadi anak-anak yang terang Tuhan, anak-anak yang hebat, dan anak-anak yang memperoleh kemenangan ya Tuhan, yang tidak suap-suap kuku Tuhan, tetapi kami ya Tuhan tetap ya Tuhan menyala Tuhan, tetap ya Tuhan membakar setiap apapun ya Tuhan yang menjadi ya Tuhan hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau boleh melindungi setiap umat-Mu ya Tuhan, jemaat GBI Lewi Karya Tuhan. Kami percaya berkat kekuatan perlindungan ya Tuhan ada ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan untuk kehidupan jemaat GBI Lewi Karya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau pakai ya Tuhan setiap jemaat ini ya Tuhan untuk menjadi berkat ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk lingkungan GBI Lewi Karya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap keamanan-Mu Kau taruh ya Tuhan di depan ya Tuhan, kiri belakang ya Tuhan, bahkan kanan ya Tuhan. Kami percaya malaikat-Mu ya Tuhan terus mengelilingi ya Tuhan rumah ibadah ini ya Tuhan. Perlindungan-Mu nyata Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap apapun pujian ya Tuhan yang kami berikan ya Tuhan, ada kedamaian ya Tuhan untuk mereka rasakan Tuhan, ada kasih yang nyata Tuhan yang mereka rasakan ya Tuhan. Taruh ya Tuhan semua ya Tuhan cinta kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan yang membenci ya Tuhan, setiap kebenaran Engkau ya Tuhan sebagai juru selamat ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk lawatan Allah dinyatakan ya Tuhan atas Karanganyar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ya sendiri ya Tuhan yang akan memberikan pengurapan atas Karanganyar ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan setiap jiwa-jiwa Engkau menangkan ya Tuhan. Datangkan ya Tuhan setiap jiwa-jiwa ya Tuhan untuk ke tempat ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa untuk kegiatan ya Tuhan, kegiatan yang dilaksanakan di dalam pelayanan sepanjang minggu ke depan ya Tuhan, untuk kul-kul yang dilaksanakan ya Tuhan, untuk kul 1, kul 2 ya Tuhan, Rabu Ceria ya Tuhan, TK Kalvari ya Tuhan, bahkan Junior Church ya Tuhan. Tuhan Kau yang menaruh setiap pelayanan ini di tempat-Mu ya Tuhan, di rumah ibadah-Mu Tuhan. Kami percaya pelayanan ini tidak akan berhenti Tuhan, bahkan nama-Mu terus dipermuliakan melalui pelayanan ini ya Tuhan. Kami percaya setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang Kau letakkan di dalam setiap pelayanan ini ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan dengan kekuatan, dengan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan semua yang kegiatan ini akan berjalan dengan lancar ya Tuhan. Semua berjalan dengan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan, seperti yang Kau ajarkan ya Tuhan, seperti yang Kau inginkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan kalau ibadah ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Atas ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan, kami merasakan Tuhan bahwa Engkau ada Tuhan, Engkau hidup Tuhan, Engkau nyata Tuhan. Dan kami boleh memegang setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kami boleh memegang setiap ya Tuhan, apapun ya Tuhan yang Engkau perbuat dalam hidup kami, dan itulah akan kami perbuat Tuhan. Ajak kami untuk berkomitmen Tuhan atas setiap firman yang kami boleh dengarkan pada hari ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman ini ya Tuhan boleh menjadi ya Tuhan kebaikan dalam hidup kami ya Tuhan, boleh berakar, bertumbuh ya Tuhan, bahkan berbuah yang manis Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan ampuni dosa kami Tuhan, atas kesalahan kami ya Tuhan, atas pelanggaran kami ya Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan tahu ya Tuhan doa ini belum sempurna Tuhan, dan kami akan menyempurnakannya ya Tuhan di dalam doa yang Kau ajarkan, di dalam doa Bapa kami. Mari sama-sama kita mengatakannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita semua sebagai berdiri. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semua karena kemurahan, karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami dan umat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing Tuhan. Mereka akan kembali kepada pekerjaan, usaha, dan aktivitas mereka Tuhan. Hamba menyerahkan setiap kehidupan umat-Mu yang ada di jemaat GBLW karena ini dalam tangan kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu hidup kami selalu ada dalam naungan-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan dalam curahan berkat Tuhan yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati dan percaya, sama-sama katakan amin. Selamat Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita foto dulu ya.